Doni Oktavianus, warga Pengabuan, Kabupaten Tanjung Sejumlah Jabung Barat. fakta terbaru terkait kasus remaja berinisial M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sagita dengan NIM 220103020233 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kajian Tafsir di Nusantara dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Wardani MAG yang akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua menurut perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu pembahasan yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan erat dengan perilaku sopan santun anak terhadap kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu syariat Islam yang utama dan perilaku yang sangat mulia. Maka dari itu, seorang anak wajib menyayangi, menghormati, dan juga membahagiakan keduanya, serta mendoakan keselamatan, kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bagaimana tingginya nilai berbakti kepada kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari apa yang masyarakat lakukan saat ini mengenai pembahasan birrul walidain, masih banyak sekali yang memahaminya hanya sebatas konsep yang belum adanya pengamalan yang nyata. Dewasa ini banyak kasus penganiayaan terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri hanya karena permasalahan yang tidak berat. Bahkan sampai ada yang tega membunuh orang tuanya sendiri lantaran apa yang mereka minta tidak dipenuhi. Sebagaimana dalam berita berikut. Doni Oktavianus, warga Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan pelaku pembunuhan terhadap kedua orang tuanya dengan cara membacok menggunakan senjata tajam. Ia berhasil ditangkap tim Reskrim Polsek Pengabuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti gagang parang, sedangkan parangnya dibuang ke sungai. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa adanya pembunuhan terhadap orang tuanya. Polisi bergerak cepat datang ke lokasi melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dalam video tadi dapat kita lihat bersama bahwasannya masih banyak anak-anak yang belum memahami konsep berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, mari kita mengkaji bagaimana konsep berbakti kepada kedua orang tua perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Menurut Buya Hamka, birrul walidain mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, memelihara keduanya, tidak boleh bersuara keras, apalagi sampai menghardik mereka, berbuat baik, taat, serta berbakti kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis tentang apa yang mendasari seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Beberapa sumber maupun dalil yang mendasarinya yaitu surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian yang kedua surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya di dalam syariat Islam banyak sekali sumber maupun dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Beberapa poin penting yang berkaitan erat dengan keutamaan birrul walidain akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, birrul walidain merupakan amalan yang paling utama atau amalan yang paling mulia, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyul amali ahabbu ilallahi qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala thumma birrul walidain qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, birrul walidain merupakan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhum wa fi ridal walidain wa suhtum wa fi suhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Setelah kita mengetahui keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, mari kita menganalisis konsep birrul walidain dalam tafsir Al-Azhar. Anak yang lahir di muka bumi ini memiliki tugas dan kewajiban. Selain beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak juga mempunyai kewajiban untuk berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tua. Adapun hal-hal yang termasuk dalam berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama, berkhidmat kepada kedua orang tua setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat, menghormati serta berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada seorang anak agar dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tunduk dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana. Dalam penggalan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, karena berkat keduanya lah seorang anak dapat melihat indahnya dunia, indahnya alam, tumbuh-tumbuhan dan segala makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua, merawat orang tua sampai lanjut usia. Orang tua yang semakin hari semakin lemah tidak kuat lagi untuk melakukan segala aktivitasnya secara mandiri. Hendaknya anak-anak merawat keduanya atau salah satunya dengan lapang hati, ikhlas tanpa pamrih, seperti halnya di saat keduanya merawat di waktu kecil. Orang tua yang semakin bertambah umur terkadang bertambah juga sifat kekanak-kanakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dari ayat di atas dapat kita ambil pelajaran, jangan sampai sedikit pun keluar kata-kata kasar maupun perbuatan yang menyakiti keduanya, sehingga keduanya tidak ridho dan menjadikan Allah murka kepada kita. Anak yang beruntung adalah anak yang orang tuanya sudah sampai lanjut usia dalam pemeliharaannya. Dia yang merawat, mengasihi, dan memberikan apa-apa yang keduanya butuhkan dengan penuh rasa hormat dan berbakti. Bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Menjawab pertanyaan yang pertama, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan setidaknya ada 5 poin yang harus dilakukan seorang anak. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Menjawab pertanyaan yang kedua, Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar ada 5 poin juga yang harus dilakukan seorang anak. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Itulah jawaban saya mengenai 2 pertanyaan tadi. Selanjutnya, menyikapi penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengenai berbakti kepada kedua orang tua.
Saya sangat setuju dan sangat mengapresiasi bahwasannya seorang anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tua bagaimanapun kondisinya. Itulah tadi video dari saya, semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah dijelaskan di dalam video tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.